Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kembali lagi kita dipertemukan lagi kembali dengan keadaan yang sehat, kuat. Kita bisa menikmati kemuliaan Tuhan seminggu ini. Mari kita sama-sama kita membangkit berdiri semuanya. Kita angkat pujian kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Engkau sungguh
dari perjalanan hidup kami ini Tuhan. Engkau ingin melihat ada satu sifat yang diinginkan oleh Engkau, yaitu kesetiaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bahwa Engkau membimbing kami melalui lembah air mata, melalui lembah-lembah yang dalam, bahkan lembah-lembah maut sekalipun. Engkau sudah menghantar kami, sehingga Tuhan Engkau menguji kesetiaan kami, dan Engkau kiranya Engkau dapati kami setia Tuhan sampai akhir, sampai kami bertemu Engkau ya Tuhan. Terpuji-pujilah nama-Mu. Tapi saat ini kami masih ada di dalam dunia ini, kami masih ada di dalam, kami dapat datang ke dalam rumah-Mu. Ini adalah satu kesetiaan-Mu kepada kami. Engkau yang sudah memelihara kami, Engkau memberikan kesempatan kepada kami untuk beribadah, bahkan masuk di dalam rumah-Mu. Ada banyak anak-anak-Mu yang tidak dapat beribadah bersama-sama di dalam rumah Tuhan, yang mereka punya ya Tuhan sebuah gedung yang mungkin indah, gedung yang begitu mahal harus dibayar, tetapi Tuhan Engkau tidak izinkan Tuhan karena keadaan seperti ini. Tetapi apa yang Engkau buat adalah selalu baik dan sempurna. Sebab itu Tuhan, kami berterima kasih. Kami jemaat Anugerah Pondok Kelapa, kalau sampai saat ini kami masih dapat berbakti di dalam rumah-Mu, kami masih dapat datang melangkahkan kami Tuhan masuk dalam rumah-Mu, kami masih dapat bertemu satu dengan yang lain ya Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih Tuhan, kami berterima kasih. Kami teringat mereka yang masih ada di dalam rumah mereka masing-masing. Mereka mengikuti ibadah-ibadah online Tuhan. Mereka tidak dapat bertemu secara muka dengan muka. Tapi Tuhan, kiranya Engkau buatkan mereka juga, kiranya Engkau sadarkan mereka juga bahwa Tuhan, keadaan tidak dapat mengalahkan iman yang Engkau berikan kepada kami. Engkau berikan mereka kekuatan, keberanian untuk Tuhan juga melangkah ke dalam rumah-Mu apabila Engkau izinkan ya Tuhan. Dan puji-pujilah nama-Mu. Kami sudah berdoa buat kekasih-kekasih kami, khususnya saudara-saudara kami di dalam jemaat GPD Anugerah Pondok Kelapa ini. Engkau didik mereka, kalau ada yang sakit Engkau sembuhkan, ada yang susah hiburkan, ada yang di dalam jalan buntu Engkau akan membuka jalan, dan terlebih Engkau akan memberikan kekuatan kepada mereka untuk melangkah masuk di dalam rumah-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih kami yang ada ini Tuhan. Kami mohon berkat-Mu di atas puji-pujian kami. Kami mohon berkat-Mu di atas ibadah ini Tuhan, sehingga kami nanti pulang dengan sukacita yang baru, dengan kekuatan yang baru yang datang daripada-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Urapilah kami semua dengan Roh-Mu. Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih. Kami akan mulaikan dengan puji-pujian penyembahan kepada-Mu dan menerima sebentar firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan dulu. Haleluya. Tuhan, ada sukacita. Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat hari ini. Kita akan memuji dan menyembah Tuhan, dan kita angkat pujian bangkit serukan nama Yesus. Haleluya. Kita buat hidup
persucian oleh darah anak domba. Tuhan memberkati kita semua karena oleh kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Amin, saudara. Begitu juga saya ada di tempat ini, saya masih dapat berdiri di hadapan saudara-saudara dengan sehat dan kuat karena kebaikan Tuhan saja. Karena pada tanggal 10 Maret yang lalu pada hari Rabu, Tuhan menambahkan umur saya setahun lagi menjadi 70 tahun. Cukup apa ya? Bagaimana saudara? Saudara sudah alami umur 70 tahun? Ada yang muda ya? Ada di sini? Belum ada ya. Nanti saudara rasa sendiri deh gimana rasanya 70 tahun ya. Puji Tuhan, 70 tahun. Kalau kita sehat, kita kuat, kita terlebih dapat melayani Tuhan. Tuhan masih percayakan untuk melayani Dia, melayani jiwa-jiwa, bersaksi. Itu adalah satu kemurahan Tuhan yang tidak dapat digantikan dengan apapun juga. Ya, sebab itu adalah pelayanan kepada Tuhan adalah satu hal yang kekal, yang Tuhan mencatat di dalam surga, dan itulah keinginan saya tentunya. Saya tidak tahu, mungkin beberapa tahun yang lalu pada saat saya masih kuat betul secara fisik, saya masih bisa lari, naik turun tangga dengan lari, ya, dengan lompat, ya. Mungkin pada saat itu banyak kesalahan, kekurangan, ya, banyak hal-hal yang saya tidak sadari dan tidak baik di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama. Tetapi dari hari ke hari di dalam perjalanan hidup saya, dari tahun ke tahun Tuhan tambahkan. Maka sebagaimana saya pernah beberapa minggu yang lalu waktu saya membawakan firman tentang Hamlet Talk itu, saya sadar bahwa makin kita sifat bisa harus seperti anak kecil, tidak ada rasa iri, tidak ada rasa hal-hal yang tidak baik, ya. Tetapi kita harus bertumbuh. Nah, itulah yang saya rasakan, bahwa Tuhan membawa saya melalui banyak ujian, cobaan, tetapi itu semua untuk supaya menjadi lebih dewasa. Jadi di dalam umur yang Tuhan berikan, umur 70 tahun ini, tentunya saya berterima kasih bahwa lebih lagi saya harus mengkoreksi atau mengintrospeksi hidup saya. Apakah saya masih bertumbuh ke hadapan Tuhan, masih bertumbuh ke arah Kristus dengan benar, ya? Karena firman Tuhan juga berkata bahwa di hari-hari yang terakhir ini kasih makin berkurang karena dosa yang bertambah-tambah, dan juga ada banyak orang yang akan mundur dari Tuhan. Nah, entah itu umur berapa mereka,
Tapi tentunya saya ingin supaya Tuhan pegang tangan saya sampai tadi kan dikatakan berjuang untuk kesetiaan mengiring Tuhan sampai akhir, ya, akhir dalam dunia ini, tapi akan terus berjalan sampai di dalam surga yang kekal. Sebab itu saya berterima kasih buat pertumbuhan yang Tuhan berikan kepada saya, pengertian yang baru, dan juga hal-hal yang di mana saya merasakan bahwa Tuhan membawa saya untuk menjadi lebih dewasa, lebih mengenal Kristus, lebih dekat kepada Kristus. Dan saya terima kasih karena Tuhan masih mempercayakan saya, dan juga tentu dengan suami saya yang juga sudah melewati 70 tahun. Kami mohon doa daripada Bapak Ibu Saudara sekalian, terlebih sebagai jemaat, ya, topang kami di dalam doa saudara, topang kami di dalam banyak hal. Mungkin ada waktunya jemaat perlu menghibur kami, ya. Kalau ada yang tahu pada saat kami susah, pada saat kami barangkali ada dalam keadaan kelemahan, ya, kiranya saudara-saudara ini menjadi penghiburan kami, ya. Bahkan saudara dapat menghibur kami dengan tanpa saudara sadari, perkataan-perkataan saudara dapat menghibur kami, dapat mendidik kami, dapat juga memberikan pencerahan kepada kami, ya. Tanpa saudara sadari hal itu berkali, tapi kami melihat bahwa Tuhan itu baik, dan pada saya khususnya Tuhan baik. Puji nama Tuhan. Dan hanya Yesus saja yang menjadi yang indah selalu. Pada saat sesuatu tidak indah, maka hanya Yesus saja yang indah. Pada saat itu justru saya dapat merasakan bagaimana dekatnya Yesus itu, juru selamat kita, Tuhan kita yang berkuasa di dunia. Kami mau menyanyikan sebuah lagu. Kiranya lagu ini dapat memberikan kekuatan juga kepada saudara. Kalau saya agak lama-lama jadi serak-serak gitu, ya. Mudah-mudahan saya dapat nyanyi bersama-sama dengan suami saya. Haleluya. Lagu ini God is good. all the time. Lagu ini adalah karangan dari Bapak Pendeta Leo Datu, dan suami saya membuka HP-nya, tiba-tiba terlihat sepasang suami istri yang pernah menyanyikan ini tentang Yesus sebagai mawar salon-salon, dan judulnya adalah Yesus Putraku Engkau, ya. Semoga kita bisa nyanyi dengan baik dan belajar. Bagi
berikan juga sukacita kepada saudara ya. Pujilah nama Tuhan. Saya mau berterima kasih, saya lupa ya. Saya mau berterima kasih kepada seluruh jemaat. Saya yakin bahwa jemaat mendoakan kami dan juga bagi semua pemberian atau pemberian kasih yang saudara berikan kepada kami, apakah itu berupa materi, tapi terlebih adalah doa yang saudara berikan, dan kiranya teruskanlah doa saudara buat kami supaya itulah hadiah yang sangat bersifat kekal ya, sehingga kami dapat menikmati sukacita, menikmati kekuatan, kesehatan ya, juga tentunya bagi visi kami juga support kami dengan makanan, minuman, makanan maksud saya yang dikirim, Tuhan memberkati, dan juga hal-hal yang lain. Kami tidak bisa balas, tapi kiranya Tuhan saja yang akan membalasnya. Puji Tuhan, inilah kesaksian saya. Terima Saya mau kasih. ajak kita nyanyi bersama ya. Dari multimedia bantu kami dalam doa sudah, sebab dua-duanya sudah seri 7 sudah. Seri 7 ada seorang hamba Tuhan berkata solo seri 7 ya. Sudah mulai banyak berhenti, sudah mulai pas. Tapi mari kita pandang di bagaimana dari Saron begitu kasih Yesus dalam hidupku, badai yang pun segar dari Hermon, mari bersama-sama begitu damai Yesus dalam hatiku, bagai sungai besar yang di lembah, begitu besar
kita jadi. Terima Tuhan, selamat ulang tahun buat Ibu Gembala kita. Tuhan Yesus memberkati. Ya, saya juga pada tanggal 3 berulang tahun. Saya bersyukur bagaimana Tuhan terus memelihara kehidupan saya, kekuatan, kesehatan, kemampuan yang terus anugerahkan. Tidak ada yang harus saya dapat banggakan, karena apa yang saya dapat lakukan dan saya perbuat itu semua karena Tuhan. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Baiklah, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau bangkit berdiri semua. Firman Tuhan terus akan menguatkan dan memampukan kita di hari-hari ini. Mari kita mau katakan, ku mau mencintai Yesus selamanya. Ku mau
Kami hanya ranting-ranting belaka ya Tuhan. Pakai kami sesuai dengan rencana-Mu, yaitu berbuah lebat untuk hormat kemuliaan Bapa di sorga. Tuhan, firman berkata bahwa ladang sudah menguning. Engkau perlu banyak pekerja-pekerja. Tuhan, pakai kami ya Tuhan, sesuai dengan rencana-Mu. Bukan saja hamba-hamba Tuhan, tetapi jemaat pun Engkau mau pakai ya Tuhan. Dengan cara-Mu ya Tuhan, menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Kehidupan kami harus menjadi saksi-Mu ya Tuhan. Tutur kata-kata kami, setiap gerak langkah kami harus menjadi saksi, sehingga Tuhan dipermuliakan, Tuhan dibesarkan. Oleh sebab itu, lengkapi kami lagi dengan kebenaran firman Allah. Tuhan, jadikan tanah hati tanah yang baik ya Tuhan, supaya setiap benih firman Allah yang akan ditaburkan oleh hamba-Mu mendapat tempat yang baik, dan firman-Mu itu akan bertumbuh, berbuah lebat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, dan juga dapat dirasakan oleh sesama kami, khususnya di dalam keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus, berikan kami ketenangan, berikan kami damai sejahtera, kuasai hati pikiran, tubuh jiwa, roh kami ya Tuhan, supaya setiap benih firman Allah yang ditaburkan akan mendapat tempat di hati kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, segala persembahan, pujian, penyembahan biarlah menjadi dupa yang berbawa harum di hadapan Tuhan, dan kami siap menerima kebenaran firman Allah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Semua yang siap diberkati dengan firman Allah berkata amin. Puji Tuhan, pagi hari ini Saudara Fikri akan menyampaikan firman Tuhan ya. Mari kita terima firman Tuhan seperti kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Saya berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur untuk kemurahan Tuhan pada saat ini. Kami masih boleh melayani Tuhan. Terima kasih Bapak Gembala, Ibu Gembala, selamat ulang tahun. Masih muda, 70 tahun ya. Baru oma belum nenek ya. Puji Tuhan ya. Saya bersyukur bisa melayani tempat ini. Kemarin sore saya diberitahukan membawakan firman Tuhan, dan apa yang saya bawakan ini sudah pernah saya khotbahkan di PDI Kramat, pengembalaan Bapak Ahmade, dan mungkin tema yang saya sampaikan ini agak buat orang yang tidak percaya kepada Kristus itu seperti tidak mungkin, tidak bisa dicapai. Tetapi visi daripada yang saya lihat daripada Bapak Gembala kami, Pendeta Amande, adalah gereja sempurna. Yang mungkin buat orang lain yang tidak percaya kepada Yesus itu memang tidak mungkin ya. Tetapi buat kita itu adalah sebuah kehendak daripada Tuhan. Sebab itu kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Saya menyampaikan firman Tuhan, tentu saja saya belajar dulu dari guru-guru di sekolah Alkitab. Tentu saja saya ambil bahan-bahannya. Mari kita lihat dulu di dalam Matius, di dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kehendak Tuhan adalah gerejanya adalah menjadi gereja yang sempurna. 1 Tesalonika 3 ayat 13, kalau boleh di multimedia. Di situ dikatakan demikian. Ya. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita
dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-13. Di situ dikatakan, kiranya Dia menguatkan hatimu, ya, supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Jadi kita lihat ini adalah tidak bercacat celah, tubuh, jiwa, dan roh, ya, sempurna sama sekali. Dan ini adalah pekerjaan daripada firman dan kuasa Roh Kudus, bukan pekerjaan manusia. Pada waktu Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, itu diciptakan sempurna. Tetapi gambar Allah hilang, ya, karena dosa. Kita udah tahu ceritanya semua. Tetapi Tuhan ingin memulihkan keadaan gerejanya. Oleh karena itu, kita harus mengerti kebenaran ini. Jadi kalau kita udah selamat, puji Tuhan, saudara. Saudara dipanggil Tuhan pada sekarang ini, masuk surga, saudara. Tapi pada waktu nanti sampai kedatangan Tuhan, saudara masih hidup, saudara. Nah, di situ ada mari kita baca di dalam firman Tuhan. Di situ dikatakan demikian. Di dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Saya belajar sampai jam 3 kemarin, nggak bisa tidur, saudara. Ya, sebab itu saya mesti baca lagi firman Tuhan, saya belajar lagi. Di dalam Matius 24 ayat 42, di situ dikatakan demikian. Ya, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Perhatikan ya. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan mau datang. Saudara baca satu perikop supaya mengerti. Saya tidak punya waktu untuk buka semuanya. Jadi konteksnya adalah berjaga-jaga. Pada hari mana Tuhan mau datang, tidak ada yang tahu. Ya, kalau ada yang tahu berarti dia so tahu hamba Tuhan itu, ya. Tetapi ada tanda-tandanya, ya. Kalau kita lihat di dalam Matius 24 ayat 40 mundur, ya, kita tanya gereja sempurna. Saudara, coba kita lihat ya, Matius 24 ayat 40, di situ dikatakan demikian. Pada waktu itu, kalau ada 2 orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ini gereja disingkirkan. Jadi kalau saudara lagi beribadah, ya, gereja mau disingkirkan, suaminya disingkirkan, istrinya tertinggal, bisa jadi. Saya nggak tahu ya. Sebab nanti waktu Tuhan datang memang ada pemisahan gereja. Gereja yang sempurna dan gereja yang tidak sempurna. Yang sempurna itu penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman, mereka gereja sempurna. Tetapi yang 5 darah bodoh itu masuk 3,5 tahun masa aniaya antikris. Makanya di sini disingkirkan gereja yang sempurna pada waktu itu. Ya, kalau ada 2 orang di ladang lagi kerja, saudara tahu di kantor, satu di kantor, satu di rumah, istrinya diangkat, begitu pulang suaminya, kok nggak ada, ya, diangkat sama Tuhan, ya. Jadi peristiwa nanti itu akan terjadi, saudara. Jadi akan ada pemisahan di dalam gereja yang sempurna dan mana yang tidak sempurna. 3,5 tahun. Saudara, dan lihat di dalam Wahyu 12 ayat 14, gereja yang disingkirkan. Ya, di situ kita baca ya, Wahyu 12 ayat 14 itu dikatakan demikian. Ya. Kepada perempuan itu diberikan kedua sayap dari burung nasar yang besar, supaya ia terbang ke tempat di padang gurun, di mana ia dipelihara jauh dari tempat ular itu selama 1 masa dan 2 masa dan setengah masa. Jadi ini gereja yang sempurna, ya. Kedua sayap burung nasar itu adalah Roh Kudus, diterbangkan oleh Roh Kudus. Amin. Di padang gurun dipelihara. Israel juga dipelihara, saudara. Kita Israel rohani. Kita tidak akan kekurangan. Gereja yang sempurna, tidak perlu takut. Tetapi gereja yang tidak sempurna, mereka masuk dalam 3,5 tahun masa aniaya. Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat yang ke-15. Ketika masa pemerintahan Antikris, kita lihat ya, ngeri, saudara. Kalau kita lihat di situ,
Matius 24 ayat yang ke-15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman-Nya disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Ya, pembinasa keji di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4 itu dia duduk di bait Allah, dia menyatakan diri sebagai Allah. Jadi antikris akan datang sebenarnya. Pemerintahan dunia akan hancur, semua ekonomi akan hancur, ya mulai kelihatan kan? Ya, udah mulai ya. Kalau saya baca, saya nggak bawa gambarnya sih. Jadi ada perkumpulan pemimpin-pemimpin agama, semua agama mau disatukan untuk perdamaian. Pertanyaannya, kalau satu agama berarti satu Tuhan dong, kan gitu kan? Nah itu di situ antikris dia mau muncul. Ya, kalau kita lihat dia mau menyatakan diri sebagai Allah di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 4. 2 Tesalonika 2 ayat 4. Apa ya? Baca ayat banyak ya, supaya kita mengerti firman Tuhan, supaya kita tahu kehendak Tuhan, yaitu lawan yang meninggikan diri di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah tuh, dia duduk di bait Allah dan mau menyatakan diri sebagai Allah. Bayangin. Jadi manusia antikris itu dia mau menyatakan diri sebagai Allah, bukan Allah, tapi dia mau menyatakan diri sebagai Allah. Nah, ini dia. Dan kalau dia memerintah, apa yang akan terjadi? Coba kita lihat di dalam Matius 24 ayat 21. Nah, apa ya? Saya bukan guru saudara, tapi saya pelajari firman Tuhan supaya sama-sama kita mengerti kehendak Tuhan. Matius 24 ayat 21. Kita baca ya. Sebab masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat. Terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Belum pernah terjadi. Penyiksaan hebat itu Yesus ya. Kalau kita lihat dia disalib, dicambuk, dipukul, dipermalukan, dipukul, ya, diludahi, dipermalukan habis-habisan. Tapi nanti siksaan itu akan luar biasa. Kalau dia memerintah 3,5 tahun, luar biasa. Saya dulu suka nonton film perang, ya. Kalau pejuang Indonesia ditawan, tanya sama Belanda atau Jepang gitu ya, di mana kawan-kawan kamu? Nggak mau ngaku, dicabut kukunya satu. Nggak mau ngaku lagi, dicabut lagi. Itu ngeri saudara. Tapi firman Tuhan bilang, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal. Belum pernah terjadi, saya nggak bisa membayangin saudara. Kayak gimana tuh? Sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Sebab itu kita harus serius ikut Tuhan. Amin. Ya, lebih baik kita ngerti daripada kita nggak ngerti. Nanti tahu-tahu Tuhan datang tiba-tiba. Ya kalau kita mati sekarang gitu ya, nggak apa-apa ya. Nah, antikris ya. Apa? Masuk surga lah. Tapi kalau sampai nanti usia 70, 90, gimana ya? Nah, kita perhatikan firman Tuhan. Nanti akan ada pemisahan di dalam gereja, ya. Sebab itu makanya di dalam Matius 25, 5 darah bodoh, 5 darah bijaksana, ya kan? Yang satu punya pelita dan minyak, ya. Dan yang satu kehabisan minyak, cuma punya pelita, kehabisan minyak. Makanya firman Tuhan, jangan padamkan Roh Kudus. Haleluya. Jadi kalau kita semangat saudara. Kalau saudara belum penuh Roh Kudus, cari kepenuhan Roh Kudus. Saya punya 2 anak saudara, belum penuh dengan Roh Kudus. Nah itu jadi beban pikiran saya. Iya, kalau masuk masa antikris dia pemerintah, gimana? Kalau anak kecil harus dengerin lagi saudara. Ya, kalau anak saya misalnya 15 tahun, kalau antikris aja berapa tahun gitu? Kira-kira ya, saya nggak mau hitung-hitung. Tapi lihat tanda-tanda, kalau lihat kejadian berita-berita itu mengerikan saudara. Keadaan tidak akan menjadi lebih baik. Tapi yang penting kita harus mengerti kehendak Tuhan dan kita mencapai ukuran yang Tuhan mau. Haleluya.
Artinya kita nggak boleh puas dengan kerohanian kita pada saat ini. Haleluya. Jangan menjadi puas. Kita ingin terus maju. Nanti kita lihat di dalam firman Tuhan, gereja yang bertumbuh itu seperti apa. Ya, kalau kita lihat di dalam Ibrani 12 ayat yang pertama. Ibrani 12 ayat yang pertama, ya. Di situ dikatakan demikian. Ibrani 12 ayat pertama. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib dan sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi Yesus yang akan memimpin gereja kepada kesempurnaan. Haleluya. Jadi jangan takut, karena Tuhan itu pasti Dia tidak akan membiarkan gereja dan tidak akan meninggalkan gereja. Haleluya. Dia tidak akan membiarkan kita, saudara. Tetapi ada usaha dari kita juga gitu. Ya, kita harus ada usaha. Kita punya banyak sakti. Sebab itu, marilah kita untuk masuk kepada gereja sempurna. Ikut aja apa teladan yang Yesus berikan. Lakukan apa yang Yesus katakan. Amin. Apa yang Yesus mau sampaikan, kita taat aja. Di situ dikatakan dia tekun memikul salib. Tekun kalaupun di dalam dunia Bapak Ibu mengalami penderitaan, kita harus tekun, kita harus kuat, kita harus mampu supaya kita mencapai garis akhir. Seperti itu pertandingan, ya. Dan apa? Yang kedua, kita harus menanggalkan semua beban pikiran, perasaan kita, hal-hal yang remeh-remeh. Dan kita bisa melihat kesalahan orang gitu, ya. Itu nggak ada apa tuh, nggak buat kita maju, saudara. Amin. Kita harus memandang terus kepada Tuhan, ada tujuan, dan kita harus menanggalkan dosa. Ini nggak gampang, saudara. Ngomongnya gampang, saudara, ya kan? Ngomongnya gampang, tapi kita harus belajar, dan disitulah peran daripada Roh Kudus. Amin. Ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, itu menyucikan kita. Roh Kudus bekerja, itu menyucikan kita. Haleluya. Dan Tuhan nanti akan peran daripada Roh Kudus itu akan luar biasa. Jadi untuk masuk ke dalam gereja sempurna, pandang aja Yesus, ikuti cara hidup Yesus, tanggalkan semua dosa, tekun aja, menderita. Sekalipun kita menderita, kita mau tekun. Amin. Ya, siapa sih manusia yang tidak pernah berdosa? Semua orang berdosa, tapi kita mau menanggalkan pelan-pelan, ya. Sedikit, ada lagu sekolah minggu ada. Sedikit demi sedikit, tiap hari, tiap waktu Yesus berubah, Dia ubahku, oh juru selamat, gitu ya. Kalau sedikit demi sedikit, pekerjaan firman dan kuasa Roh Kudus. Cuma kita dari pihak kita harus punya hati yang terbuka. Ya, coba kita lihat itu proses, ya. Nah, kita lihat prosesnya, ya, di dalam Kolose 1 ayat 28. Itu tadi ayat saya ambil dari Om Hani, ayatnya Om Hani. Sekarang saya ambil dari Bapak Pendeta Yosminanda. Bagaimana kesempurnaan gereja itu di dalam Kolose 1 ayat yang 28. Ya, kita lihat bagaimana gereja itu, ya. Kolose 1 ayat 28. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, ya, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Ya, Dialah yang kami beritakan. Jadi Paulus, ya, sebagai hamba Tuhan, dia memberitakan, tugasnya adalah memberitakan, menasihati, dan mengajar. Amin. Jadi ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, ya, kita jangan baper, saudara.
bawa perasaan. Amin. Atau korban perasaan. Jadi bagasi bahagia kagak, sedih iya. Ya. Baper, koper, bagasi ya. Nah, gitu ya. Nah, kita belajar ketika firman Tuhan itu datang kepada kita, kita menerima dengan segala kerendahan hati. Makanya di situ dikatakan, dialah yang kami beritakan, tiap-tiap orang kami nasihati, tiap-tiap orang kami nasihati. Jadi hamba Tuhan itu tugasnya orang nasihati, gitu ya. Memang begitu mestinya ya. Dan kalau dia menasihati, dia salah, saudara. Kalau mau lihat hamba Tuhan yang baik itu, dia harus bisa nasihati, dia harus bisa mengajar, dia harus memberitakan firman. Itu siapa? Yesus. Haleluya. Jadi saudara sebagai anak Tuhan yang bertumbuh, kalau kita menerima hikmat, tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat. Hikmat itu bicara tentang firman Tuhan. Amin. Jadi yang namanya hikmat itu firman Tuhan. Jadi kita diajari. Jadi orang yang bertumbuh, dia bertumbuh di dalam gereja lokal. Haleluya. Terus yang ngerti maksud saya? Jadi kita ini bertumbuh kerohanian. Gereja sempurna itu adalah gereja yang bertumbuh. Nah, sedikit demi sedikit, saudara, keakuan kita, egoisnya kita, kesombongannya kita, keakuannya kita mesti dikikis sedikit demi sakit. Memang proses daripada Tuhan itu sakit. Iri ada hal yang tidak baik gitu. Dikikis sedikit, ya, dinasehati. Kita diajar oleh firman Tuhan, ya. Bapak Gembala sampaikan, diajar, saudara, ya kan, anak, ya, gitu ya, diajar. Nah, firman Tuhan katakan semua itu ada prosesnya, tidak langsung, ya. Nah, ketika kita gereja itu menjadi sempurna di dalam satu gereja lokal, kalau Tuhan tempatkan di sini, saudara, di gereja di GPI Anugerah, nah saudara akan bertumbuh di sini, saudara. Haleluya. Kalau saya bertumbuh dari gereja Keramat, nah saya bertumbuhnya di situ. Nah saya terus di situ. Dulunya saya nggak suka firman Tuhan, jadi suka firman Tuhan. Nah, kalau mau bertumbuh tuh ada apa tuh parameternya, ada ukurannya. Saya dulu skripsi saya, bahas skripsi saya, pertumbuhan gereja, kerohanian. Nah itu ada ukurannya. Tadinya nggak suka baca Alkitab, jadi suka baca Alkitab. Tadinya nggak suka doa, jadi suka doa. Nah begitu. Itu ada ukurannya semua. Tadinya nggak suka berkorban misalnya, jadi suka berkorban. Tadinya belum mengambil bagian dari pelayanan, belum melayani, jadi melayani. Nah itu ada bertumbuh tuh, sedikit demi sedikit. Amin. Itu bertumbuh. Jadi kalau mau cek orang bertumbuh itu begitu. Itu semua ada ukurannya. Ada ukurannya. Kita lihat ya. Dan Tuhan itu yang mengukur. Dan Tuhan tidak akan biarkan kita itu jadi statis. Tuhan maunya kita tuh maju dalam pemahaman akan Tuhan, maju dalam pengertian akan firman Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu kita akan terus, saya percaya gereja akan menjadi sempurna. Memang berat sih, kalau kita lihat berat, memang nggak mungkin kayaknya. Aduh, karakter kayak begini misalnya, susah. Tapi Tuhan mesti merubah. Tadinya kalau marah itu, waduh, ya. Kalau dulu saya suka marah, makanya saya dipanggil sama om saya itu Vietcong. Galak saya, saudara ya. Jadi kalau marah luar biasa ya, kebun binatang keluar, saudara. Ya gitu ya. Dulu kalau saya emosinya, saya kalau dikatain tangan dulu yang mulai, bukan ngomong dulu gitu ya. Jadi tadi sedikit Tuhan robah. Amin. Tapi udah mau marah sebenarnya, gitu ya. Udah ya gitu. Saya di sekolah Alkitab diajak berkelahi. Bapak Om Hani nasihatin, Om nasihat saya minta nasihat, jangan berkelahi. Saya bingung, emang saya tukang berkelahi gitu. Benar hari terakhir. Nah kita harus bisa menguasai diri. Amin. Sedikit demi sedikit, karena firman itu mengubah saya dan saudara. Jadi orang yang bertumbuh adalah dia yang bertumbuh di dalam satu gereja lokal.
Di mana saudara Tuhan tempatkan, di situ saudara bertumbuh. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati ya. Terus, dan yang masuk kategori gereja sempurna itu seperti apa? Coba kita lihat ya, bukan hanya bertumbuh, tapi kita lihat di dalam Matius 13 ayat 23. Ya, Matius 13 ayat 23 yang termasuk kategori gereja yang bertumbuh itu seperti apa? Coba kita lihat ya. Situ Matius 13 ayat 23, situ dikatakan demikian. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar firman itu dan mengerti, dan karena itu ia berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Jadi gereja sempurna itu ukurannya berbuah, ya, 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Tapi di situ nggak ditulis ada yang tidak berbuah. Ya, yang 100 kali lipat itu adalah, ini adalah 5 darah bijaksana, penuh firman dan penuh dengan Roh Kudus. Mereka menjadi pelaku firman Tuhan. Itu di dalam Matius 25. Ini gereja yang sempurna. Ya, mereka berbuah 100 kali lipat. Ya, ini adalah mempelai Kristus yang masuk dalam pernikahan anak domba. Nah, yang berbuah 60 kali lipat itu adalah 5 gadis bodoh. Ya, nah enaknya dikatain bodoh ya, kata firman Tuhan, bukan kata saya, saudara. Ya, artinya kurang berkualitas sebenarnya, maksudnya begitu. Kalau bahasa ininya lah gitu ya, kurang berkualitas karena dia kehabisan minyak. Nah, makanya jangan sampai kita padankan roh. Tadinya penuh Roh Kudus, jadi nggak penuh, ya kan? Tadinya menggebu-gebu, jadi nggak menggebu-gebu. Nah, itu hilang, ya. Kasih cinta itu mula-mula udah hilang. Nah, itu makanya kita harus jaga hati. Amin. Ya, dan firman Tuhan 60 kali lipat. Ini adalah masuk 3,5 tahun aniaya, tapi mereka selamat, saudara, karena mereka mempertahankan nama Yesus. Mereka tetap percaya. Amin. Jadi kalau saudara nanti ya, mungkin ya, bukan mungkin ya, kalau sampai saudara bagian itu, saudara pegang iman sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Harus pegang iman, ya. Yang 30 kali lipat ini adalah kelompok dengan tingkat kerohanian yang kanak-kanak. Tingkat kerohanian kanak-kanak belum matang dan mudah diperdaya. Ya, makanya coba kita lihat di dalam 2 Tesalonika 2 ayat yang ketiga. Ini tingkat kerohanian yang anak-anak ini seperti begini. 2 Tesalonika. Ya, sebab sebelum hari itu datangnya. Oke. Jangan kamu beri dirimu disesatkan orang dengan cara yang bagaimanapun juga. Sebab sebelum hari itu ya, haruslah datang dahulu murtad, dan haruslah kedatangan Tuhan yang harus dinyatakan dahulu manusia durhaka yang harus binasa. Nah, kalau tidak mempertahankan iman, kita seperti orang yang 30 kali udah berbuah sebenarnya sih, udah percaya sebenarnya, tapi dia nggak bertumbuh rohaninya. Ya, ini adalah kelompok tingkat kerohanian anak-anak belum matang, mudah diperdaya. Kayak Adam dan Hawa tuh, ular putar balik aja firman Tuhan, ya kan? Putar balik. Makanya penyesatan itu akan ada, saudara. Dan sudah kelihatan. Saya pernah mengalami. Datang ke rumah saya udah tahu nih ya, yang namanya saksi Yehova. Saya datang, oh pakai baju baru, ya rapi-rapi gitu ya. Saya udah tahu, oh dari sini ya Bapak Tuhan ya. Saya mau kasih tahu ya kamu ya, orang yang gak percaya kepada Yesus itu harus bertobat. Nggak datang lagi, saudara. Dia mengundang saya, oh acara besar. Kalau pendeta kamu yang datang ke saya, baru saya mau ikut sama kamu. Maksudnya saya mau ngomong dulu gitu. Nggak datang lagi, saudara. Nah itu ngakunya si Kristen,
tapi tidak percaya Yesus. Kan lucu saudara. Kristen tapi tidak percaya Yesus. Yang namanya Tuhan, seksi Yehova ya, itu adalah Yehova. Dia nggak mengakui Yesus, tapi ngakunya Kristen. Nah, itu beda-beda tipis ya. Kelihatannya bagus, kelihatannya Kristen. Hati-hati saudara. Haleluya. Kita harus belajar. Kita harus membedakan mana yang benar, mana yang tidak benar. Pokoknya kalau udah nggak percaya Yesus itu pasti sesat aja. Pelintiran firman Tuhan itu berbahaya sekali. Oleh karena itu kita mau tetap berbuah. Yang 100 kali lipat, yang 60 kali lipat, yang 30 kali lipat, tapi ada yang nggak berbuah. Yang nggak berbuah itu adalah mereka yang tidak bertobat. Ya, mungkin percaya, nah yang mungkin namanya Kristen KTP ya. Nanti KTP-nya aja kali masuk surga ya. Ya, Kristen yang hidup di dalam dosa dan tidak bertobat. Nah itu yang tidak berbuah. Oh, pertanyaannya buah itu apa sih? Ya kan? Kadang-kadang saya juga dengar ini, berbuah. Iya, berbuah apa? Berbuahnya itu buah roh kan, ada buah pertobatan. Kalau berbicara buah ada panjang lagi ya. Tapi kita belajar bahwa kekristenan kita harus menjadi Kristen yang berbuah. Nah itu yang menghasilkan. Jadi 100 kali lipat itu adalah gereja yang berkualitas. Itulah gereja yang bijaksana. Amin. Kita mau terus ya. Dan jangan jadi kepikiran, oh bisa nggak ya? Nah, Tuhan sendiri akan beracara. Saya nggak tahu bagaimana Tuhan caranya. Ya, kita nggak perlu tahu caranya Tuhan, tapi Tuhan akan membawa gerejanya kepada kesempurnaan. Pertanyaannya kita mau apa enggak, jadi gitu kan? Ya kan? Kita pegang iman apa enggak? Yang gitu ya. Tawaran-tawaran dunia itu banyak sekali. Yang mundur ini, yang murtad udah banyak sekali saudara. Dan kayak remeh-temeh gitu, murtadnya aduh, saya bilang bodoh sekali, benar. Ya. Jadi tadinya ada di kami tinggal di Pengilingan di Rusun. Pengilingan. Tadinya Pantekosta. Ya sekarang jadi ikut aliran Yahudi. Bodoh sekali ya saya bilang ya. Jadi karena Taurat ya, kita harus belajar firman Tuhan yang benar. Makanya di dalam ada satu ayat lagi. Di sini dikatakan Ulangan 11 ayat 16. Ya kita baca nih ya. Cara penyesatan ini seperti begini. Ulangan ya 11:16. Saya katakan ngakunya Kristen, tapi ternyata cuma kemasannya doang, isinya beda. Nah itu ya, coba kita lihat Ulangan 11 ayat 16 coba lihat ya, ini hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Nah, sifat penyesatan itu adalah dia membujuk. Jangan hatimu terbujuk. Kalau bujuk dia nggak sekali dua kali, betul. Amin. Kelihatannya bagus, rapi semua. Ya. Yang tadi saya katakan ngakunya Kristen, tetapi ada penyimpangan di situ. Nah, kita belajar ya firman Tuhan. Ini bukan kata saya, kata firman Tuhan. Amin. Ya. Nah, kita mesti belajar. Tuhan, saya mau berbuah. Tuhan mampukan. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kekuatan dan kemampuan buat kita. Sebab itu kita tidak boleh lagi santai. Ya, tidak boleh, jangan sampai kita nggak ngerti. Mungkin kita beribadah, puji Tuhan, udah masuk gereja. Tapi ada proses, ada pemisahan gereja. Nanti gereja tidak sempurna dan gereja sempurna. Sebab itu kita mesti sungguh-sungguh. Amin. Jangan puas dengan kerohanian kita. Sekarang ini kita harus terus maju terus di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus jaga hati kita. Di dalam tadi ayat yang pertama 1 Tesalonika 3 ayat 13 itu kata kiranya dia menguatkan hatimu ya supaya tak bercacat dan kudus. Kiranya Tuhan yang menguatkan hati kita. Kalau bukan Tuhan nggak mungkin kita kuat. Betul? Ya kan? Saudara dikurung aja sebulan, setahun, bosan saudara di rumah saudara. Benar nggak? Nggak kuat saudara. Ya kan? Kiranya dia menguatkan hatimu.
kita harus jaga hati. Tuhan minta kekuatan, mampukan saya Tuhan. Begitu. Amin. Saya punya 2 anak saudara. 2 anak tadi saya ceritain. Lupa kita jalan-jalan, mau jalan-jalan kemana? Banyak virus di mana-mana ya. Paling kan kalau mau ke Indomaret atau apa ya gitu ya. Tapi jangan pegang, saya bilang. Dia apa aja yang pegang. Namanya anak-anak kan suka pegang gitu kan, pegang HP. Kadang-kadang pegang HP, pegang lift. Nah itu kadang-kadang nggak mau dikasih tahu kalau anak-anak. Repotnya kalau nggak mau dikasih tahu gitu. Nah, kita harus kuat saudara. Amin. Menghadapi itu bisa merusak rohani kita. Aduh, rasanya sebel ya. Karena kalau kita nggak jaga hati, kita bisa hidup dalam dosa. Nggak ada yang tahu saudara. Siapa yang tahu saudara? Kalau kita dendam, kita marah sama orang, siapa yang tahu? Ya kan? Kalau kita nggak jaga hati, kita mesti jaga hati kita. Udah kesel banget ya, gitu ya misalnya. Nah makanya hati itu nggak kemudi hidup. Makanya di dalam kita lihat bagaimana tentang hati ini. Di dalam hati itu di dalam Yeremia 17 ayat yang ke-9. Masih ada waktunya, saya udah lupa. Masih ya, Yeremia 17 ayat 9 ya. Kita dikatakan demikian tentang hati ini. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hati itu licik, maksudnya begini. Saya kasih contoh yang gampang. Hati itu licik begini. Hati itu menipu. Perasaan kita bisa menipu kita. Betul? Kita khawatir kepada hal yang belum terjadi. Gimana ya? Kalau saya nggak punya uang misalnya, padahal di dompetnya masih ada 100.000 misalnya. Gimana ya kalau besok nggak bisa makan ya? Ya kita khawatir belum terjadi, saudara. Amin. Betapa liciknya hati. Jadi pikiran kita itu bisa menipu kita. Rasa khawatir, rasa cemas. Cemas kan karena ketakutan. Nanti besok gimana ya kalau besok saya naik busway ke gereja misalnya. Nanti begini. Nah, itu belum terjadi kan gitu kan? Nah itu. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Amin. Jadi kita harus jaga hati. Sebab ketika kita nggak jaga hati, itu akan merusak suasana sepanjang hari kita nggak enak, saudara. Betul? Ya kan? Ibu saya itu suka buat kue. Saya lucu ya. Ibu udah meninggal sekarang. Kalau hatinya dia enak, kuenya enak, saudara. Kalau hatinya nggak enak, dia enak, saudara. Begitu, saudara. Itu kerjaan. Saudara kalau kerja di rumah, kalau hatinya nggak enak. Saya perhatiin ya, ibu saya lagi marah-marah misalnya, enak kuenya saudara. Kalau hati lagi enak, kerjaannya juga bagus saudara. Amin. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, dengan segala kerajinan sebenarnya, dengan segala kerajinan. Makanya kalau kita kita harus menekan emosi kita harus menekan. Makanya hidup dipimpin oleh Roh, kan firman Tuhan, bukan dikuasai daging, tetapi hidup dipimpin oleh Roh. Nah, oleh karena itu kita harus menjaga hati kita. Sebab itu di dalam, coba kita lihat di dalam Matius 15 ayat 19, istri katakan demikian. Ya. Matius 15 ayat 19 itu dikatakan, ini ayat yang kita sudah tahu sebenarnya. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hujat. Karena semua itu timbul dari hati, saudara. Makanya kita harus jaga hati kita. Makanya ketika kita dengar, makanya selalu kita bangun pagi, kita baca firman Tuhan. Ya, kita berdoa, kita baca firman Tuhan. Jadi pikiran kita itu udah diisi dulu dengan firman Tuhan, diisi dengan Roh Kudus. Sehingga itu akan mencegah kita untuk melakukan kesalahan sepanjang hari itu. Amin. Udah ada bentengnya hidup kita loh. Oh iya. Kita mampu karena Tuhan yang mampukan. Ya, sebab itu kita harus belajar. Kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan ya, kita mau itu akan mencegah banyak sekali dosa. Ya, sebab
sebab itu kita harus menjaga hati kita. Di dalam hidup itu kan ada susah dan senang. Oleh karena itu kita harus menjaga hati kita supaya kita benar-benar kuat menghadapi kedatangan Tuhan. Supaya jangan sampai kita pada hari ini kita bisa kuat, tapi belum tentu besok, ya kan? Saya dengar anak Tuhan bertahun-tahun pada waktu sakit, waktu nggak berdaya, ingin bunuh diri, saudara. Ya. Karena nggak kuat, saudara, ingin bunuh diri. Dan ini mengherankan kami gitu. Nah, artinya kita harus jaga hati kita, saudara. Haleluya. Makanya bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Ibadah kita bersukacita. Kalau udah ada perasaan-perasaan gak enak ya, kita nyanyi aja, saudara. Haleluya. Dalam hati kok kita bete. Saya juga kadang-kadang tinggal di rusun lantai 10, ya, lantai 10, bosan juga, saudara. Ya, luasnya nggak terlalu besar. Pulang balik situ aja kayak setrikaannya gitu aja. Pulang lama-lama bosan juga, gitu ya. Lama-lama sekarang kalau saya bete ya, saya keluar aja dengan motor saya keluar, saya nyanyi aja memuji Tuhan. Udah apa bosannya gitu kan pulang lagi gitu ya. Kita jangan sampai pikiran yang bukan dari Tuhan ya, yang bisa melemahkan itu bisa bikin kita nggak enak sepanjang hari. Amin. Menjaga hati menjelang kedatangan Tuhan. Oleh sebab itu ayat yang terakhir ya. Mungkin saya banyak ayat yang nggak apa-apa ya, lumayan lah ya. Di dalam supaya hati kita itu kita mampu menjadi gereja yang sempurna, kita harus penuh dengan kuasa Roh Kudus. Di dalam Yohanes 7 ayat yang ke-38 sampai 39, banyak lagi ayatnya ya. Di situ dikatakan, saya ini aja simpulkan ya. Yohanes 7 ayat 37, di situ dikatakan ya, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Lanjutnya ya. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalamnya hati akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkan ya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Ya, jadi untuk dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, syaratnya adalah percaya kepada Kristus dan haus. Kalau sudah mau dipenuhkan dengan kuasa Roh Kudus, ya syaratnya cuma haus. Ya, nah air itu mengalir dari tempat yang selalu lebih tinggi, amin. Dia akan mengalir ke tempat yang rendah. Jadi kalau kita mau mengalami kuasa Roh Kudus, kita harus merendahkan hati kita, saudara. Roh Kudus tidak akan pernah bisa masuk ke dalam hati kita kalau hati kita masih keras. Kalau kita merendahkan hati, amin. Ya, kita belajar menjaga hati kita, merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, supaya apa? Supaya kita semua selamat, saudara. Ya, makanya mulai sekarang sudah berdoa untuk anak-anak, saudara. Ya, anak-anak kecil itu, aduh, kasihan, saudara. Mereka belum mengerti. Doakan mereka supaya mereka penuh dengan Roh Kudus. Nanti kalau udah selesai semua, ya, bawa mereka kepada Tuhan. Ya, jangan gini. Kita mungkin fokus kesusahan dunia itu membuat kita pikiran kita fokusnya kepada gimana caranya bertahan hidup, ya kan? Ya, bertahan hidup gimana caranya? Tapi ada waktunya kita harus fokus kepada hal-hal rohani. Amin. Supaya kita semua tak lama lagi Tuhan datang, saudara. Kalau lihat tanda-tandanya, aduh, ngeri. Ya, kalau lihat tanda-tandanya. Kami pernah, saya terakhir doa hamba Tuhan, Om Hani itu masih sehat. Dia bilang begini, dia bawa firman Tuhan, kalau antikris itu, dia lihat tanda-tanda kan, kira-kira dia datang berapa tahun lagi, kira-kira dia nggak sebut ya, dia sebut ya, cuma saya nggak mau sebut. Kira-kira dia datang, antikris bukan datang Tuhan ya, antikris kira-kira sekian tahun. So itu, wah anak saya umur segini dong, harus perlu dengar ya gitu ya, gitu.
ya. Kayak si Oncis ini lah, siap-siap mesti jadi hamba Tuhan kali ya. Ya, cari Tuhan, cari kepenuhan Roh Kudus. Amin. Gereja akan disempurnakan dan Tuhan tidak akan biarkan kita itu menjadi ketinggalan, saudara. Kita semua maju di dalam Tuhan, bawa semua keluarga, anak-anak kita bertumbuh di dalam Tuhan, berbuah-buah penuh dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Kiranya Tuhan memberkati. Saya serahkan ke Bapak Gembala. Mungkin ditambahin 1 jam lagi boleh kali ya. Haleluya. Rupa-rupanya tidak ada yang baru di kolom langit ini. Bagaimana gurunya begitu muridnya. Ya kan? Gurunya seperti itu, ayatnya banyak sekali. Ya kan? Begitu juga muridnya, sama dengan saya. Kita berdiri bersama-sama nyanyikan sebuah nyanyian lebih tinggi dari gunung. Ya, tadi banyak berbicara tentang hati. Marilah kita minta kepada Tuhan, Tuhan hangatkan hatiku supaya saya jadi orang yang dengar-dengaran dengan firman Tuhan. Kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhanku, karuniai aku akan kasih-Mu yang dunia tiada miliki. Anugerah-Mu rubah hidupku seluruh terang. Kasih-Mu hangatkanlah hati kami, hangatkanlah hati kami ya Tuhan. Dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, gempar kami kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya, kasih-Mu jawabannya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, kita sedang diperhadapkan dunia yang semakin jahat, semakin tidak menentu, penuh dengan rayuan-rayuan, penuh dengan tipu muslihat. Tapi kalau hati kita terus dihangatkan oleh Tuhan, dihangatkan oleh kasih-Nya, maka kita akan selalu dekat dengan Tuhan, selalu mengasihi Dia, melayani Dia, dan selalu mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan kepada kita. Nyanyikan lagi nyanyian ini dan kita akhiri ibadah kita. Haleluya. Lebih tinggi dari gunung, lebih dalam dari lautan, lebih luas dari samudra. Itulah kasih Tuhan, itulah kasih Tuhan Yesus. Karuniai aku akan kasih-Mu.
Ataukah kita dipanggil, ataukah saya terpanggil? Ini dua kata yang berbeda, saudara-saudara. Ketika kita dipanggil oleh Tuhan, maka kita bertanggung jawab penuh kepada Tuhan. Tapi kalau saya merasa terpanggil, maka bisa kita mundur dari Tuhan. Tapi marilah, biarlah kita semakin peka bahwa saya dipanggil oleh Tuhan. Saya dipanggil oleh Tuhan untuk menuju kepada keselamatan yang sempurna. Itu sebabnya tidak ada jalan lain, saudara-saudara. Hati kita yang harus selalu dihangatkan, dikuatkan. Sebab dari hati ini bisa terjadi macam-macam, saudara-saudara. Haleluya. Hangatkanlah hati kami, ya Tuhan, dengan kasih-Mu yang tulus dan suci, untuk mengabdi kepada panggilan-Mu di dalam kehidupan dunia ini. Kasih-Mu adalah segala-galanya. Kasih-Mu jawabannya. Haleluya. Inilah yang menjadi doa kami, ya Tuhan. Setelah kami dibekali dengan kebenaran-kebenaran firman Allah, Tuhan, mampukan kami untuk menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan. Sebab hati ini adalah sumber kehidupan kami, ya Tuhan. Ketika kami hati baik, maka semua akan menjadi baik. Tapi ketika hati kami diizinkan jahat, Tuhan, maka semua akan menjadi jahat. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu Saudara Fikri yang sudah menyampaikan kebenaran firman Allah. Tuhan, menteraikan firman-Mu di dalam hati kami dan terus dihangatkan oleh Roh Kudus-Mu supaya kami menjadi pelaku-pelaku firman Allah dan kami berarti, berguna bagi dunia ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami terus berdoa buat pemerintah kami terus berdoa buat para medis, ya Tuhan. Kami terus berdoa bagi orang-orang yang sakit. Kami juga terus patahkan segala COVID-19. Bahkan ada virus-virus yang baru, kami patahkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah kemuliaan Allah dinyatakan dalam gereja Tuhan. Kami menjadi umat-umat yang disempurnakan oleh Engkau. Terima kasih Bapa dalam sorga. Berkati jemaat-Mu, sebab jemaat adalah milik-Mu, adalah biji mata-Mu, ya Tuhan. Berkati rumah-rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, perjalanan kesaksian, bahkan apa saja yang dikerjakan untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Engkau buat berhasil, ya Tuhan. Beruntung untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, sertai dalam perjalanan pulang sebentar. Jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan, niat-niat jahat, kuasa-kuasa setan. Engkau hancurkan, patahkan. Sakit penyakit dipatahkan. Kami tiba di rumah dengan segala selamat daripada Tuhan. Kami akan jumpa lagi pada hari Minggu yang akan datang. Diberkati kembali oleh kebenaran firman Allah. Terima kasih Tuhan. Kami akhiri ibadah kami dengan penuh rasa syukur, terima kasih dan hormat kepada Tuhan. Dan kami alaskan semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh sebab itu saudara-saudara, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati berkata amin. Haleluya. Yesus, Kau berarti bagiku. Katakan kepada Tuhan,